Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Komalasari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Dalam melaksanakan IA, metode yang dapat digunakan yaitu metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Metode Bagja diawali dengan membuat sebuah pertanyaan, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi. Dalam tahap ini, kita akan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada bagian ini kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah disusun. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Pada bagian ini, bagaimana kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Berikut adalah visi guru penggerak yang telah saya susun, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif, cerdas, berbudaya, dan cakap teknologi. Dari visi yang telah saya susun, saya turunkan menjadi sebuah pernyataan prakarsa perubahan, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Berikut ini adalah metode Bagja yang akan saya gunakan untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya susun sebelumnya. Dimulai dari membuat sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini akan menjadi arah penentu alur penyelidikan. Pertanyaan yang saya susun yaitu bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mencari informasi tentang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Tahap berikutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset atau potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan. Nah, pertanyaan yang telah saya susun yaitu siapakah guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana dia mengemas pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar dengan memanfaatkan teknologi.
teknologi apa saja yang dia gunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik, serta bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, arah tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mencari informasi tentang guru yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta mencari informasi tentang berbagai teknologi yang bisa digunakan untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Tahap berikutnya yaitu gali mimpi. Pada tahap ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bagaimana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Berikut adalah beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan saya jika pembelajaran yang memanfaatkan teknologi telah menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran menggunakan teknologi telah menumbuhkan kemandirian peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat sebuah gambaran narasi saya dan peserta didik jika pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar telah terwujud. Tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana. Nah, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang telah saya susun. Yang pertama, apakah langkah-langkah untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah jenis teknologi yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar dapat terus berlanjut? Dari pertanyaan yang telah disusun, maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, mencari media atau teknologi yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar, melakukan refleksi bersama peserta didik tentang pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, serta memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Langkah terakhir dari metode Bagja yaitu atur eksekusi. Nah, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaan yang saya susun yaitu, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam belajar berjalan dengan baik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengajak teman sejawat untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, membuat jadwal observasi teman sejawat dan kepala sekolah pada pembelajaran yang saya lakukan. Nah, demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual yang telah saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Teruslah menjadi guru yang menginspirasi dan memerdekakan peserta didik kita. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat di Indonesia.